Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan mempelajari mengenai katabolisme. Ya, sebelumnya kalian sudah mempelajari mengenai pengertian metabolisme dibagi menjadi dua, ada katabolisme dan anabolisme. Kalian juga sudah mempelajari mengenai enzim. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai katabolisme. Apa itu katabolisme? Kita sudah bahas sebelumnya bahwa katabolisme adalah penguraian dari senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana. Nah, katabolisme dibagi menjadi dua, ada respirasi atau disebut juga desimilasi dan ada fermentasi. Fermentasi dibagi lagi menjadi tiga, yaitu fermentasi alkohol, fermentasi asam laktat, dan fermentasi asam cuka. Ya, pertama kita akan membahas dulu mengenai respirasi karbohidrat ya. Respirasi karbohidrat itu bisa terjadi secara aerob yang menggunakan oksigen, bisa juga terjadi secara anaerob yang tidak menggunakan oksigen. Nah, di sini kita akan membahas dulu mengenai respirasi karbohidrat yang aerob. Reaksi umumnya ini sudah sering kita lihat ya, pasti kalian juga sering melihat. Reaksi umum karbohidrat itu berawal dari molekul glukosa ya. Glukosa atau C6 H12O6. Karena dia itu aerob berarti membutuhkan oksigen ditambah oksigen O2. Hasilnya adalah kalau kita bernapas kita pasti menghasilkan uap air H2O, kemudian ada CO2. Nah, kita samakan. Berarti O2-nya ada ada 6, H2O-nya juga ada 6, dan CO2-nya juga ada 6. Nah, kemudian dia akan menghasilkan energi, energinya berupa ATP. Nanti kita akan cari tahu ada berapa ATP yang akan dihasilkan dari satu kali respirasi karbohidrat. Nah, dari mana glukosa ini berasal? Glukosa itu berasal tentu dari karbohidrat yang kita makan ya. Misal kita makan nasi, kita makan singkong, kita makan roti, atau makanan apapun yang mengandung karbohidrat, maka kita udah pelajari di kelas 11, makanan itu akan masuk ke dalam sistem pencernaan kita. Dia akan masuk ke dalam rongga mulut, kemudian ke kerongkongan, ke lambung, pada akhirnya dia akan masuk juga ke usus. Nah, di usus penyerapan, usus halus bagian penyerapan, si karbohidrat itu sudah membentuk molekul yang paling kecil dari karbohidrat, yaitu glukosa. Nah, glukosa ini yang akan masuk ke dalam usus penyerapan, diserap, kemudian dia akan masuk ke pembuluh darah. Ke pembuluh darah, selanjutnya dari pembuluh darah dia akan masuk ke dalam sel-sel kita. Nah, dia akan masuk ke dalam sel. Disinilah terjadi respirasi karbohidrat ini, adanya di dalam sel, lebih tepatnya ada yang di sitoplasma dan ada juga yang di mitokondria. Nah, itu untuk reaksi respirasi karbohidrat secara umum dulu. Kita lanjutkan. Nah, gambaran umumnya seperti ini. Ini adalah satu sel. Ini satu sel ya. Di sel itu
ada organel-organelnya kan ya. Ada organel-organel. Nah, salah satu organelnya adalah mitokondria. Ingat-ingat lagi, mitokondria waktu kelas 11. Mitokondria itu fungsinya adalah untuk respirasi sel dan menghasilkan energi. Tapi sebelum di mitokondria, ternyata proses respirasi sel itu terjadi juga di luar mitokondria atau di sitosol, di bagian sel yang berupa cairan. Nah, di situ terdapat proses glikolisis. Glikolisis ini glikolisis ini dia akan mengubah glukosa menjadi 2 asam pirufat dengan menghasilkan ATP dan juga NADH. Kemudian asam pirufat yang dihasilkan di sitosol akan masuk ke dalam mitokondria. Nah, mitokondria itu terdapat beberapa bagian ya. Ada bagian membran luar mitokondria yang paling luar ini. Kemudian ada bagian matriks yang ada di dalam sini, matriks mitokondria, dan ada bagian ini, bagian membran dalam mitokondria atau disebut juga krista. Nah, yang tadi asam pirufat yang tadi dia akan masuk dulu ke membran luar mitokondria. Nah, di sini di membran luar mitokondria akan ada proses yang namanya dekarboksilasi oksidatif atau pirufat oksidasi pirufat, sehingga menghasilkan asetil-CoA. Ini asetil-CoA. Nah, selanjutnya si asetil-CoA itu akan masuk ke dalam matriks yang ada di sebelah sini, yang ada di tengah-tengah mitokondria. Nah, di matriks mitokondria itu ada siklus asam sitrat atau siklus Krebs. Nanti siklus Krebs ini akan menghasilkan NADH, juga menghasilkan FADH, juga ATP. Nah, NADH dan FADH yang tadi sudah dihasilkan, mereka harus diubah lagi menjadi ATP karena energi itu disimpan di sel sebagai ATP atau adenosin trifosfat. Maka dia akan mengalami transport elektron yang ada di krista atau membran luar mitokondria. Nah, itu adalah gambaran umum mengenai respirasi aerob ya. Selanjutnya, kita akan bahas satu persatu glikolisis itu seperti apa. Kemudian oksidasi pirufat atau dekarboksilasi oksidatif bagaimana, siklus Krebs bagaimana, dan transfer elektron. Ya. Kita lanjutkan pembahasan yang pertama mengenai glikolisis. Apa itu glikolisis? Gliko itu glukosa, lisis itu pecah, berarti glukosanya dipecah. Jadi apa? Jadi 2 asam pirufat. Nah, di mana dihasilkan 2 ATP dan 2 NADH. Tempatnya di mana? Di sitosol. Bagian sitosol yaitu bagian sel yang berupa cairan ya. Kemudian tahapannya ada 2 tahapan glikolisis, ada investasi energi. Investasi berarti memerlukan energi justru ya, dan ada pengeluaran energi atau menghasilkan energi. Nah, ini adalah bagian glikolisis. Kita lihat yang pertama di sini ada 1 2 3 4 5 6, ada 6 bulatan warna hitam. Kita bayangkan ini adalah C ya. Atom C yang ada di glukosa. Kan glukosa itu C6H12O6. Nah, si bulatan yang warna hitam ini adalah C-nya. C-nya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian apa yang terjadi? Pertama, akan ada masuk ATP 1. 1 ATP masuk ke sini. Keluar jadi ADP. ATP itu adenosin trifosfat, berarti fosfatnya ada tri, itu berarti 3. Nah, sedangkan keluar jadi ADP. Di itu 2. Asalnya 3, fosfatnya keluar jadi 2. Berarti berkurang 1 kan? Nah, 1 fosfat yang berkurang itu akan masuk ke sini, ke C yang ke-6. Maka glukosa yang tadi berubah namanya menjadi glukosa 6-fosfat. Glukosa yang ada 1 C-nya, yang ada 1 fosfat di karbon ke-6. Kemudian
Si glukosa 6-fosfat itu berubah bentuknya menjadi fruktosa 6-fosfat. Ini nggak ada yang berubah di antara C sama fosfat karena glukosa sama fruktosa itu sama-sama monosakarida ya, sama-sama gugus gulanya 1. Kemudian selanjutnya masuk lagi ATP, keluar lagi jadi ADP, berarti dia akan menyimpan 1 fosfat lagi. Fosfatnya disimpan di karbon yang ke-1 di sini. Nah, di karbon yang pertama sehingga sekarang fosfatnya jadi ada 2, ada fosfat di karbon yang pertama dan fosfat di karbon yang ke-6. Sehingga namanya ganti lagi, jadi fruktosa 1,6-difosfat. Di itu 2 kan, berarti fruktosanya punya 2 fosfat di karbon pertama dan karbon ke-6. Nah, sampai tahap ini itu yang dinamakan investasi energi. Kenapa? Karena mereka justru membutuhkan ATP kan, bukan menghasilkan ATP atau energi. Nah, selanjutnya baru si fruktosa 1,6-bifosfat itu akan dipecah menjadi 2. Masing-masing berarti dapat 3 karbon dan 1 fosfat. Nah, 3 karbon, 1 fosfat. Namanya berubah lagi menjadi PGAL atau fosfogliseraldehid atau gliseraldehid 3-fosfat. Gliseraldehid yang punya fosfat di karbon yang ke-3. Nah, setelah itu datang NAD+, dia membawa fosfat lagi. Di sini juga sama ya. Dia memberikan 1 fosfat lagi. 1 fosfat. Nah, tadi gliseraldehid 3-fosfat, ditambah lagi 1 fosfat. Tapi si NAD itu dia ngasih fosfat, tapi dia mengambil hidrogen sehingga dihasilkan NADH di sini. Nah, maka namanya berubah lagi. Yang gliseraldehid 3-fosfat berubah lagi namanya menjadi 1,3 difosfogliserat. 1,3 asam fosfogliserat. Karena fosfatnya ada 2. Ada di karbon pertama dan karbon ketiga. Nah, setelah itu, mulai tahap ini dia sudah masuk tahap pengeluaran energi karena dia menghasilkan NADH. Kemudian masuk ADP, adenosin difosfat, keluar jadi ATP. Berarti dia akan mengambil 1 fosfat yang tadi dari 1,3 difosfogliserat. Nah, dia ngambil fosfat dari sini, dihasilkan ATP. Yang ini juga sama ya, dihasilkan ATP. Kemudian fosfatnya jadi berkurang kan, sehingga namanya menjadi 3 asam fosfogliserat. Nah, 3 asam fosfogliserat, kemudian kan kalau 3 asam fosfogliserat berarti si fosfatnya itu nempel di karbon yang ketiga kan. Dia si fosfatnya pindah posisi, jadi nempelnya di yang kedua. Sehingga namanya berubah jadi 2 asam fosfogliserat yang ini. Nah, setelah itu masuk lagi ADP, keluar jadi ATP, berarti dia ngambil 1 fosfat lagi yang tadi tersisa. Sehingga namanya menjadi fosfoenol pirufat. Fosfoenol pirufat. Nah, fosfoenol pirufat kemudian sudah habis kan? Karena diambil fosfatnya berarti sudah habis, dihasilkanlah pirufat, asam pirufat. Berarti hasil akhir dari glikolisis ini dihasilkan 2 asam pirufat, kemudian ada 2 NADH yang tadi. Kemudian coba hitung berapa ATP yang dihasilkan. Ini ya, 1, 2, 3, 4. Ada 4 ATP yang dihasilkan, tapi jangan lupa tadi mereka sudah mengambil ATP 2. Maka ini kan istilahnya ngutang ya, dia ngambil ATP dulu. Terus dihasilkan 4, berarti ATP yang dihasilkannya yang 4 ini dikurang 2. Jadi dalam 1 kali glikolisis hanya dihasilkan 2 ATP saja. Nah, kesimpulannya berarti glikolisis itu menghasilkan 2 ATP dan 2 NADH. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kalau belum bisa dipahami, nanti silakan ditanyakan di komentar atau nanya langsung ke Ibu saat Zoom. Kita lanjutkan yang kedua. Proses yang kedua tadi kan sudah masuk ke glikolisis, proses yang pertama.
dari sitosol ya, dari sitosol, kemudian dihasilkan asam pirufat. Nah, asam pirufat tadi akan pergi dari sitosol ke mitokondria. Nah, mitokondria. Kemudian ke membran luar mitokondria ya, lebih tepatnya. Di membran luar mitokondria ada proses dekarboksilasi oksidatif. Apa itu dekarboksilasi oksidatif? Dia adalah perubahan si asam pirufat yang tadi hasil glikolisis dirubah menjadi asetil-CoA. Nah, ini bagannya, ini yang terjadi di membran luar mitokondria. Dua asam pirufat tadi masih ingat ya, asam pirufat itu punya 3 karbon. Dua asam pirufat akan diubah menjadi 2 asetil-CoA atau asetil koenzim A dengan mengambil hidrogen dari 2NAD+ diubah menjadi 2NADH dan penambahan koenzim A dan dihasilkan 2CO2. Ini kenapa cuma 1? Ini ya itu masing-masing ya, maksudnya yang tadi kan 2 asam pirufatnya ada 2, berarti NADH-nya juga ada 2, CO2-nya juga ada 2. Itu proses dekarboksilasi oksidatif. Kita lanjutkan. Selanjutnya adalah siklus Krebs atau siklus asam sitrat. Nah, tadi di membran luar mitokondria kan sudah dihasilkan asetil-CoA ya, 2 asetil-CoA. Kemudian si 2 asetil-CoA itu akan masuk ke dalam matriks mitokondria dan di sana terjadi siklus Krebs. Apa itu siklus Krebs atau siklus asam sitrat? Kenapa disebut siklus? Kalau siklus itu kan berarti kembali lagi ya, dia kembali lagi dari satu terus mengalami proses kembali lagi jadi zat yang sama, itu siklus. Nah, disebut siklus asam sitrat karena si asam sitrat itu akan kembali lagi menjadi asam sitrat gitu. Hasilnya apa saja? Ada 6 NADH, ada 4 CO2, ada 2 GTP sama dengan 2 ATP dan ada 2 FADH. Tempatnya di matriks mitokondria. Nah, ini adalah bagan dari siklus Krebs. Yang mana asam sitratnya ini ya. Asam sitrat ini. Nah, tadi kan ada 2 asetil-CoA ya. Asetil-CoA-nya itu masuk ke sini nih. Nah, ini. Ini asetil CoA. Nah, masuk di sini. Asetil CoA itu kan punya 3 karbon ya tadi. Ya, 3 karbon. Kita lihat di sini ada asam oksaloasetat. Asam oksaloasetat dia asetil CoA punya 2 karbon ya, karena tadi asam pirufat ada 3 karbon, terus keluar 1 CO2 sehingga karbonnya tinggal 2. Lihat di sini oksaloasetat dia punya 1, 2, 3, 4 karbon, kemudian dia mengambil karbon dari asetil CoA. Kemudian dia berubah jadi asam sitrat. Asam sitrat 1, 2, 3, 4, 5 di sini ada lagi. Berarti asam sitrat itu ada 6 karbonnya. Di sini asam sitrat, kemudian berubah jadi isositrat. Lihat perbedaannya ya. Ini berubah ya. Terus dari asam isositrat, kemudian dia berubah menjadi alfa ketoglutarat dengan mengeluarkan 1 CO2. 1 CO2 keluar, berarti tinggal 5 ya C-nya. 1, 2, 3, 4. Dan 1 NADH.
kemudian alfa ketoglutarat, ini kan tinggal 5 C-nya, keluar lagi CO2, berkurang lagi 1 C-nya, dan dihasilkan NADH lagi. Kemudian berubahlah menjadi suksinil KOA yang tinggal 4 tadi, karena udah diambil 1 kan CO2, C-nya berarti tinggal 4. Ini suksinil KOA, kemudian berubah lagi dia menjadi menjadi suksinat dengan mengeluarkan GTP. Nanti GTP ini bisa menjadi ATP. Jadi ini 1 ATP keluar. Terus suksinat itu ada masih 4 ya. Masih 4 C-nya sama seperti suksinil KOA karena di sini nggak dihasilkan CO2 kan, berarti masih sama jumlah C-nya. Kemudian suksinat berubah menjadi asam fumarat dengan menghasilkan FADH. FADH2. Ini masih 4 karbonnya, terus masuk H2O, dia akan berubah menjadi asam malat. Asam malat menghasilkan NADH, berubah menjadi oksaloasetat kembali. Nah, oksaloasetat yang tadi 4 karbonnya, dia ngambil 2 karbon lagi dari asetil-CoA, gitu aja seterusnya. Ini adalah siklus Krebs. Nah, jangan lupa tadi asetil-CoA yang dihasilkan dari dekarboksilasi oksidatif itu ada 2. Ada 2 sehingga si siklus Krebs ini di matriks mitokondria terjadi 2 kali. Ya, kan ada 2 bahannya asetil-CoA-nya. Berarti si hasil NADH, FADH sama ATP-nya juga dikali 2. Nah, berarti coba kalian hitung berapa NADH yang dihasilkan dari satu siklus ini. NADH yang ini 1, 2, 3. Ada 3 kan? Karena ini ada 2 asetil-CoA-nya berarti 6 NADH yang dihasilkan, kemudian CO2-nya lihat ada 1, 2 kali 2 berarti 4 CO2, dan ada ATP, ATP-nya 1 dikali 2 berarti 2 ATP. Kesimpulannya setiap siklus Krebs itu berarti menghasilkan 6 NADH, 4 CO2 dan 2 ATP. Ini susah untuk dihafal ya karena nama-namanya lumayan aneh, tapi ada jembatan kedelainya. Kalian bisa catat ini. Bentar ya. Iso keto susulum hutan mau. Nah, ini ya. Apa aja ini teh? Sitrat, ini ya, sitrat, asam sitrat, isositrat, alfa ketoglutarat, terus suksinil KOA, suksinat, fumarat, terus malat dan oksaloasetat. Nah, ini adalah tahapan dari siklus Krebs. Baik. Kita lanjutkan pembahasannya, masih tentang respirasi karbohidrat. Mudah-mudahan nggak ngantuk ya. Oke. Yang keempat adalah transfer elektron. Kita ingat-ingat lagi di tahap-tahapan sebelumnya ya. Kita sudah menghasilkan NADH juga FADH. Tapi CNADH dengan FADH itu belum bisa dijadikan energi karena di dalam sel energi itu harus tersimpan dalam bentuk ATP, adenosin trifosfat. Maka CNADH dan FADH tadi yang dihasilkan di glikolisis, di dekarboksilasi oksidatif, dan di siklus Krebs harus diubah menjadi ATP, diubahnya di transfer elektron. Nah, tempatnya di mana? Ada di membran dalam mitokondria atau krista. Tadi kalian sudah melihat
bentuk mitokondria ya. Mitokondria itu punya membran luar kan ya. Dia itu adalah salah satu organel yang mempunyai dua membran. Ada membran luar dan ada membran dalam. Nah, ini membran dalam. Ya. Nah, di sini nih di membran dalam. Di sini. Nah, di bagian sini. Atau disebut juga kristal. Di sini terjadi transfer elektron. Nah, hasilnya apa saja? Tentu saja hasilnya adalah ATP. Dari 1 NADH akan dihasilkan 3 ATP, sedangkan dari 1 FADH2 akan dihasilkan 2 ATP. Nah, kan NADH sama FADH ada hidrogennya ya. Si hidrogennya akan bereaksi dengan oksigen sehingga menghasilkan H2O. Maka si oksigen ini disebut juga sebagai akseptor atau penerima elektron yang terakhir. ATP yang dihasilkan itu ada 32 ATP. Coba kita lihat. Sebentar, 34 ya. Nah, ini tahapannya. Kalau ini NADH, maka dia akan masuk ke sini. Si elektronnya akan transferkan lagi. Ini ada ini tuh sitokrom, ada ini protein ya, protein penangkap elektron ini tuh, ini. Ini reaksi reduksi oksidasi gitu. Nah, si NADH-nya kalau masuk dari sini, dia kan akan melalui proses yang pertama dihasilkan 1 ATP, terus masuk lagi ke sini. Si elektronnya dihasilkan lagi 1 ATP, masuk lagi ke sini ke sitokrom C, masuk lagi ke sitokrom A, dihasilkan ATP lagi. Sehingga kalau NADH, karena dia masuknya dari sini, dia akan menghasilkan 3 ATP. Nah, kalau FADH masuknya itu dari sini. Nah, berarti dia ketinggalan 1 siklus. Sehingga ATP yang dihasilkan itu hanya yang ini sama yang bawah. Nah, kalau FADH berarti dihasilkan 2 ATP. Nah, itu asal-usul yang tadi. Kenapa 1 NADH menjadi 3 ATP, sedangkan 1 FADH menjadi 2 ATP. Jadi, proses respirasi karbohidrat secara aerob sudah kita bahas, mulai dari yang glikolisis, kemudian dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, dan juga transfer elektron. Sekarang kita simpulkan ya. Tadi kita lihat, kita sudah bahas bahwa di glikolisis, proses yang pertama, respirasi aerob. Tadi proses yang pertama itu glikolisis. Ya. Hasilnya itu ada 2 ATP. Kemudian ada 2 NADH. Kemudian masuk ke proses yang kedua, dekarboksilasi oksidatif. Hasilnya itu ada 2 NADH dan ada 2 CO2 kan. Kemudian ketiga, kita punya proses siklus Krebs. Siklus Krebs itu kita punya 6 NADH. Kemudian kita juga punya 2 FADH. Tadi kita juga kita ingat ya, tadi di siklus Krebs menghasilkan 4 CO2 ya. Nah, ya proses yang keempat ada transfer elektron. Transfer elektron itu kan si NADH yang tadi ya
NADH yang tadi ini tambah ini kan berarti 10 NADH. 10 NADH diubah menjadi 1 NADH kan ada 3 ATP ya. Berarti 10 NADH jadi 30 ATP. Susah. 30 ATP. Aduh. Terus FADH ini ada 2, hanya 2. 2 FADH, 2 FADH menjadi 1 FADH sama dengan 2 FADH tadi ya, ingat-ingat 2 kali 2 berarti ada 4 ATP. Nah, kenapa tadi ada 32 ditulisnya? Karena ada buku yang langsung memotong si 30 sama 4 kan harusnya 34 ya. Nah, 34 ATP itu tadi kita tahu kalau glikolisis itu, glikolisis yang menghasilkan asam pirufat adanya di sitosol. Sitosol di luar mitokondria kan. Sedangkan dekarboksilasi oksidatif itu adanya di mitokondria, di membran luar mitokondria. Nah, dari sitosol ke mitokondria itu memerlukan energi agar si asam piruvatnya bisa dipindahkan. Energinya yang dihasilkan adalah 2 ATP. Nah, 2 ATP. Nah, berarti yang 34 itu harus dikurangi 2 ATP yang ini. Nah, sehingga kesimpulannya si ATP yang dihasilkan dari setiap 1 kali respirasi aerob itu kita harus ditambahin semuanya kan ya. Ini 34 dikurang 2 yang tadi berarti 32 ditambah 2 ATP yang ada di sini. 32 tambah 2. Oh, ini kelewat. Di siklus Krebs kita punya 2 GTP atau 2 ATP ya. Nah, sip. Terus 34 dikurang 2, 32, 32 ditambah 2, 34 tambah 2 dari glikolisit 36. Berarti setiap 1 kali respirasi aerob dihasilkan 36 ATP. Nah, 36 ATP. Kemudian lihat CO2-nya. CO2 dihasilkan di siklus Krebs 4, di dekarboksilasi oksidatif 2, 4 tambah 2 berarti 6 CO2. Kemudian di transfer elektron, nah tadi yang hidrogen tadi kan akan diambil oleh oksigen sehingga menghasilkan H2O. Lihat H-nya ada 10 ditambah 2, berarti kan 12 hidrogennya. H-nya ada 12, dia berarti bisa menghasilkan berapa H2O? Berarti 6 ya. Nah, H2O-nya berarti ada 6 juga, 6 H2O. Nah, berarti kalau kita simpulkan semuanya, 1 kali respirasi karbohidrat itu menghasilkan 36 ATP, 6 CO2 dan 6 H2O. Seperti itu. Nah, rencananya Ibu akan membahas sampai fermentasi, tapi ternyata ini sudah 33 menit. Ternyata panjang juga, jadi Ibu cukupkan sekian ya untuk fermentasi. Insya Allah kita split menjadi video yang berbeda. Mudah-mudahan bisa kalian pahami. Kalaupun belum, silakan diulangi lagi video ini. Kalau masih belum, silakan tanyakan langsung ke Ibu, mau lewat WA, mau nanti di Zoom, mau lewat apa saja, komentar juga boleh. Baik, sekian. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.